Halo teman-teman, di depan saya sudah ada Sony Xperia XZ1, XZ1. Jadi Sony Xperia XZ1 ini saat ini harganya kisarannya 1 juta ya, 1.100.000, 1 juta sampai 1.100.000 lah, tergantung kondisinya dan grade-nya. Nah, ini kebetulan saya dapat yang kondisinya masih mulus. Mungkin ini grade-nya grade C kali ya, karena ini di bagian sensor fingerprint-nya ini dia kayak sudah pudar gitu. Tapi secara umum fisiknya mulus. Dan ini softbank ya teman-teman. Jadi jarang banget dapat Xperia One yang softbank. Kalau softbank belakangnya cuma ada tulisan Xperia-nya polos tanpa ada tulisan AU, Docomo atau softbank. Jadi polos gitu kayak yang tipe global. Tapi ini softbank. Nah, eh, Xperia One ini dia istimewa karena dia walaupun murah, tapi dia sudah memiliki RAM 4 GB dan internal 64 GB. Kemudian dia ditenagai dengan prosesor chipset Snapdragon 835. 835 ini untuk main game ya udah bagus sih, udah enak. Free Fire atau Mobile Legend udah lancar ya, lancar jaya. Tapi ini karena HP-nya anak saya, jadi dia cuma buat main Roblox saja. Dan Robloxnya juga buat main di HP ini dia lancar. Terus live app. Kalau sekedar untuk sosial media, ya dia pasti lancar banget. Dia smooth banget. Ciri khas Sony Snapdragon 8 ya, versi 8 ya. Dia selalu smooth. Dan enaknya dia masih model-model yang lama, jadi dia masih kotak tipis gitu, fingerprint di samping, terus masih ada audio jacknya. Sementara kalau yang XZ2 kan dia sudah gak ada jack audionya, jadi agak repot kalau mau dengerin musik atau mau nonton film. Nah, kali ini kita mau coba ketangguhannya, apakah memang betul HP Jepang itu anti air. Saya dapat unitnya kalau kita cek di bintang pagar 7378423 pagar bintang, itu service testnya di bagian pressure sensor itu masih naik banget. Ini dari 937 naik ke 945, malah ini ke 950-an ya. Tadi 950. Oke, pastikan ya kalau misalnya kalian beli HP Jepang dan ingin punya fitur anti airnya, pastikan pressure-nya masih naik. Karena dari fitur pressure sensor ini kita bisa tahu bahwa HP ini masih rapat, masih belum pernah dibongkar, jadi masih berani nyelam ke air. Nah, pastikan juga di sini ada slot untuk SD card-nya sama SIM card-nya. Pastikan slot ini rapat ya, karena kalau ini kebuka juga percuma, pasti airnya masuk lewat sini. Karena di sini di slotnya itu kayak ada lapisan karetnya gitu. Tapi indikasinya kalau misalnya dia kebuka atau nggak rapat itu pressure-nya nggak mau naik. Jadi saya sudah pernah coba HP-nya slotnya dibuka dan kita tekan pressure-nya dia nggak mau naik. Nah ini karena pressure-nya masih naik, kita akan coba apakah memang betul-betul dia masih tahan air. Nah memang saya nggak coba di kolam renang, tapi dicoba di ini apa sih ini? Kayak kayak ini ya, mangkok gitu ya, mangkok plastik. Saya isi air. Kemudian saya mau sambil coba nonton YouTube ya, pakainya NSC, NCS. No copyright sound. Oke, biar nggak kena copyright. Oke, ini kita sekalian mau coba ya. Ntar ada lagi iklan, kita skip dulu iklannya. Skip. Terus kita gedein suaranya. Suaranya dia stereo atas bawah dan nggak kenceng banget sih, tapi lumayan kenceng. Ini volumenya maksimal, saya bikin maksimal dan saya akan langsung masukkan ke dalam air. Ternyata nggak nyemplung, wah nyemplung dia. Oke, ini kondisi nyemplung dan kondisi nyala. Musiknya, suaranya ya, suaranya nyala dan itu masih keluar suaranya, jadi suaranya ada suaranya, masih kedengeran suaranya walaupun nggak keras ya. Nah tuh dia nyala terus. Kita mau coba mungkin berapa lama ya, tadi udah jalan berapa detik ya. Oke, mungkin 30 detik kali ya. Kita coba apakah dia mati atau tidak. Kalau dia nggak anti air, biasanya dia paling beberapa 15 detik atau 20 detik dia langsung gitu mati. Layarnya kedip-kedip ya mati. Tapi sebenarnya saya udah sering uji kayak gini sih. Sony diuji coba di air ini udah sering banget. Mulai dari yang Z3 malah ya. Z3 itu sudah ada pressure sensornya.
Asal pressure-nya naik sih berani nyelam, dan itu sudah saya uji dari zaman dulu sih. Memang kalau yang baru-baru kayak misalnya Xperia One atau Xperia 5 itu kadang mau nguji gini aku agak ngeri karena harganya masih mahal. Takutnya kalau terjadi sewaktu-waktu mati uang gantinya masih lumayan. Tapi kalau yang udah harga-harga segini mah enggak masalah sih diuji. XZ3 juga aku pernah nguji juga. Sewaktu harganya udah turun ya, udah jadi 1.600.000-an baru aku berani nguji. Waktu harganya masih 3 jutaan aku gak berani nguji. Karena ada beberapa pembeli yang dia maunya diuji di depan mata. Eh, Biasanya sih nggak. Kalau yang kayak gitu tuh kayak yang langganan yang udah biasa ngambil aja baru tak uji. Tapi kalau yang baru sekali-sekali aku bilang ya kadang-kadang malas juga sih mau nguji kayak gitu. Takut resiko. Walaupun sebenarnya kalau kita cek pressure-nya udah naik itu udah pasti anti air. Asal naiknya banyak ya, nggak cuma naik cuma satu atau dua itu belum tentu anti air. Tapi kalau naiknya udah banyak itu udah pasti anti air. Oke, sampai sejauh ini dia nggak mati-mati. Jadi kayaknya sih emang ini masih anti air ya. Oke, kita akan keluarkan dari air. Iya. Jadi setelah dikeluarkan dari air suaranya jadi kecil karena speakernya itu pasti basah ya. Karena speakernya basah suaranya jadi kecil. Tapi dia masih berfungsi dengan baik, dengan normal. Yang penting kalau habis dicelup air begini, pastikan bahwa slot charge-nya, kemudian slot headsetnya, slot audionya ini dia kering. Jadi keringin pakai tisu baru dipakai. Karena kalau enggak, misalnya kita lupa keringin, terus kita charge, ya udah pasti konslet dia dan pasti mati, sayang HP-nya. Jadi pastikan itu kering dengan tisu ya. Jack audio juga setelah dipakai begini, pakai nyelam di air gini, pastikan kering. Jadi keringkan dengan tisu atau cotton bud baru dipakai. Kalau enggak nanti bisa korslet dan kita sendiri yang rugi. Oke, itu dia. Jadi kalau kalian mau coba bikin fotografi di bawah air pakai HP Sony, jangan ragu karena Sony itu memang betul-betul sudah IP68 jadi anti air. Yang penting kalian pastikan bahwa pressure-nya naik. Entah kalian beli HP yang limbah Jepang atau HP Sony yang resmi, yang dulu-dulu yang resmi, sekarang sih udah nggak ada resminya. Tapi atau kalian beli baru dari luar negeri, pastikan pressure naik. Karena siapa tahu kalau kita beli baru pengiriman nggak bagus dan ternyata jatuh atau dia keguncang dan sebagainya, pressure-nya nggak naik, kita sendiri yang rugi. Oke, itu dia teman-teman, semoga bermanfaat.